Baik, kalau kemarin saya ada ngasih penjelasan di PowerPoint tentang hukum Faraday. Hari ini saya mau ngasih contoh tentang hukum Faraday tersebut ya. Jadi kira-kira supaya bisa memahami kalian, kita kasih langsung contohnya gitu ya. Tapi kalau misalnya sedikit mengingatkan, hukum Faraday itu ada dua. Ada hukum Faraday satu, ada hukum Faraday dua. Biasanya kalau misalnya kita mau bedakan kapan kita pakai rumus hukum Faraday satu dan kapan kita pakai hukum Faraday dua, biasanya sih langsung aja tandai di soal. Kalau misalnya di soal itu nanti ada dua senyawa yang diketahui, itu biasanya pakai hukum Faraday dua. Tapi kalau misalnya yang diketahui cuma satu senyawa, ya biasanya sih pakai hukum Faraday satu aja udah dapat jawabannya ya. Oke, baik, hari ini saya masuk contoh soalnya. Contoh soalnya saya ambil yang mungkin bisa sekalian ditanya tentang, dikaitkan mungkin ke stoikiometri, bisa ditanya massa, bisa ditanya pH, bisa ditanya volume. Supaya lebih paham, kita simak aja contohnya. Soalnya seperti ini ya. Pada reaksi elektrolisis, pada reaksi elektrolisis, karena nanti memang kalau hukum Faraday ini larinya adalah ke stoikiometri sebenarnya. Larutan larutan perak nitrat. Nanti kalian tahu ya apa itu, harus tahu apa itu rumus kimia dari perak nitrat. Dengan elektroda karbon, dengan elektroda karbon dialirkan arus listrik dengan muatan sebesar 965 coulomb. Nah, oke. Dalam kurung ARAG itu sama dengan 108. Pertanyaannya, tentukan A. Berapa berat yang diendapkan di katoda? Berat zat ya, zat maksudnya yang diendapkan di katoda. B itu berapa liter gas yang dihasilkan di anoda? Berapa liter gas yang dihasilkan di anoda? Waduh, udah mau habis ya tintanya. Next, jika volume sama dengan 500 mili, berapa pH larutan? Oke, kita jawab. Kita pakai pena biru aja ya, soalnya udah mau habis. Sekarang kita lihat begini dulu soalnya. Larutan perak nitrat, ada lagi senyawa yang kita ketahui? Nggak ada kan? Karbon ini kan cuma elektroda, berarti bukan senyawa. Nah, berarti kalau misalnya diketahui satu senyawa, maka yang rumus yang kita pakai nanti adalah hukum Faraday 1. Jadi, tugas kita yang pertama adalah menulis reaksi elektrolisisnya. Perak nitrat itu adalah AgNO3. AgNO3 kalau kita pecah menjadi Ag positif tambah NO3-. Maka yang di katoda nanti si Ag, kemudian yang di anoda adalah nanti si airnya gitu ya. Jadi kita bisa buat kayak gini, reaksi katodanya siapa, anodanya siapa. Ag kan tidak ada di aturan main. Kalau dia yang bahasanya larutan itu yang berpengaruh biasanya golongan 1A, 2A, AL, dan Mn. Ini karena Ag sendiri, maka Ag ini yang mengalami reduksi.
Ag positif tambah elektron menghasilkan Ag. Nanti bisa dilihat lagi aturan main menulis elektrolisis reaksi gitu ya. Kemudian NO3- ini kan adalah sisa asam, maka yang teroksidasi adalah air, sehingga reaksinya menjadi 2H2O menghasilkan O2 ditambah 4H positif ditambah 4 elektron. Kita mau cari reaksi totalnya, sisi boleh-boleh aja atau jumlahkan reaksinya boleh. Ini kali 4, ini kali 1. Maka ini jadi 4, ini jadi 4, ini jadi 4. Mati, mampus gitu ya. Nah, tinggal turunkan. Berarti reaksinya tinggal 4Ag tambah 2H2O menghasilkan 4Ag tadi yang positif ya, sorry. Kemudian tambah O2 ditambah 4H positif. Nah, dari sini kita tahu ada koefisien. Kenapa? Karena nanti adalah ujung-ujungnya yang ditanya ini larinya ke stoikiometri. Berarti ada pengaruh perbandingan koefisien. Kita masuk yang pertama. Yang pertama diketahui katanya muatan listrik, berarti itu bukan arus. Itu muatan. Muatan itu lambangnya adalah Q. Q itu sama dengan I kali T. Jadi karena muatannya sudah diketahui, maka langsung aja lah ini 965 coulomb. Kita ingat 1 Faraday itu sama dengan 1 mol elektron. 1 mol elektron itu sama dengan I kali T 96500 gitu ya. Nah, berarti kalaulah misalnya kita sudah dengan catatan Q itu tadi adalah I kali T. Nah, sementara kan I kali T-nya sudah ada. Q berarti tinggal kita masukin. Kita masukin berarti F sama dengan I kali T 96500. Berarti ini masuknya 965 karena Q-nya udah diketahui. Per 96500 sama dengan 0, ini habis. Nah, 0,01 Faraday atau bisa ditulis 0,01 mol elektron. Karena 1 Faraday itu sama dengan 1 mol elektron. Berikutnya bagaimana? Jadi gini. Kalau seandainya pun kita mau pakai hukum Faraday 1, W sama dengan E kali F. Kan dibilangnya adalah yang di katoda. Yang di katoda yang terbentuk adalah Ag. Maka ini pasti WAG. Nah, saya udah buat rumusnya di PowerPoint-nya, yaitu adalah AR permuatan. Saya singkat dengan N. F gitu ya. Nah, jadi kalaulah misalnya ditanya AR AG, di soal ada 108. Muatannya berapa? Selalu 1. AG itu muatannya 1. Udah per 1 dikali 0,01. Maka dapatnya 1,08 gram. Iya, 1,08 gram. Itu masih nomor A atau bagian A. Sekarang kita masuk ke bagian B. Bagian B-nya sih kayaknya nggak susah juga. Ini A, ini B. Nah, kalau yang B, berapa liter gas yang dihasilkan di anoda? Kita perhatikan reaksi pada anoda. Kira-kira di anoda yang terbentuk gas apa ya? Anoda ini terbentuk gas siapa ya? Gas O2. Nah, karena ini sudah bicara tentang mol, jadi kita nggak usah ribet ya. Jadi tinggal buat aja. Kita cari perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Jadi gampang karena kita sudah tahu molnya adalah 0,01 mol, maka kita pakai dengan menggunakan perbandingan mol. Caranya bagaimana? Sederhana sekali. Mol O2 sama dengan koefisien O2 per koefisien siapa yang kita pakai? Koefisien si Ag. Kenapa? Karena Ag yang kita dapat tadi masanya gitu ya. Berarti kali mol Ag. Nah, kita masukin.
Koefisien O2 ini 1. Oke, per 4 dikali 0,01 dapatnya 0,0 berapa? Yuk berapa? 0,01. Atau kita tahan sampai di sini pun bisa. 0,01 itu, atau gini, kita langsung masukin aja. Kan ini molnya gitu ya. Kita tahu hubungan mol dengan volume atau STP adalah VSTP per 22,4. Berarti VSTP yang ditanya sama dengan mol dikali 22,4. Kita masukin 1 per 4 kali 0,01 dikali 22,4. Nah, sederhana kan? Tinggal matematikanya. Ya udah kita masukin, dapat hasilnya 0,056 liter. Kalau misalnya kita ubah ke mili, maka dapatnya 56 mililiter. Ini yang kedua. Oke. Terus yang ketiga, kita mencari pH. pH pasti kaitannya dengan H ya. Nggak mungkin jauh kan dari situ. Berarti yang C-nya begini. Yang C-nya juga sederhana, nggak susah kok. Oke. Yang C-nya begini. Kita juga cari mol dari H positif gitu ya. Mol dari H positif kita masukin. Koefisien H positif kan 4. Mol yang tadi kan yang diketahui juga 4. Oke, kita masuk dengan 0,01 maka dapatnya 0,01 mol. Tetap sama. Nah, kita cari molaritas. Mol sama dengan molaritas sama dengan M per V. N per V atau mol per volume. Ini kan 500 mili, kalau kita ubah ke liter 500 volume ya. Volume 500 mili berarti 0,5 liter gitu ya. Kita masukin 0,01 per 0,5 ya kan. Maka dapatnya adalah 2 kali 10 pangkat min 2 M. Ya udah, kalau sudah molaritas yang kita cari, sudah dapat H positifnya, udah gampang lah ya. Tinggal kan H positif sama dengan M kali valensi gitu ya. Nah, M-nya 2 kali 10 pangkat min 2, valensinya 1, berarti tetap sama. 2 kali 10 pangkat min 2. Ya udah, kalau udah ditahu ini, jadi pH sama dengan min log H positif, berarti 2 kurang log 2. Selesai. Oke, itu aja materi kita hari ini. Terima kasih, selamat menyaksikan dan sampai bertemu di konten-konten berikutnya. Yuk, mari.